Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Gunawan. Saya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konservasi, yaitu materi untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah menurut pendapat tentang pentingnya mempelajari konservasi. Menurut saya, untuk mempelajari konservasi ini adalah untuk memelihara, melindungi tempat-tempat yang dianggap bernilai penting dan bersalin tukar atau punah. Dan di sini saya akan membahas yang untuk materi selanjutnya, yaitu pertemuan yang ketiga, membahas tentang penetapan wilayah konservasi. Menurut saya, kalau untuk penetapan wilayah konservasi, yaitu dari kriteria sosial penerimaan masyarakat, tingkat dukungannya masyarakat lokal juga harus ada, karena kesehatan masyarakat yaitu tingkat harus mempunyai tingkat kebersihan kawasan konservasi laut dan pencemaran atau penyakit pada manusia. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pertemuan keempat, yaitu mencari jurnal tentang kajian perkembangan kawasan konservasi ekonomi sebagai ekowisata di Dusun Tulang, Desa Berguna, Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu kemarin jurnal yang saya dapat di referensi buku, atau kita bisa mencari di browser. Ini jurnal tentang sebagai ekowisata, menjaga kelestarian dan menjaga hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan selanjutnya saya akan membahas pertemuan yang kelima, yaitu pengelolaan zona konservasi. Di sini pengelolaan zona konservasinya kita disuruh mencari jurnal tentang pengelolaan, dan saya dapat tentang perencanaan peraturan zonasi di kawasan konservasi studi kasus Rencinan Semarang. Itu jurnal yang saya dapat. Jurnal ini yaitu berisi tentang peraturan zonasi di kawasan konservasi, pengaturan seperti adanya ketentuan dalam penataan ruang bagian yang tidak terpisahkan dari rencana, bisa juga disebut seperti itu. Jadi saya agak tidak panjang untuk menjelaskannya. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pertemuan keenam tentang konservasi tingkat genetik dan spesies. Di sini untuk konservasi genetik dan spesies saya dapat materinya, yaitu saya mencari di
di link-link browser. Di sini saya akan membahas tentang konservasi spesies. Konservasi spesies itu yaitu makhluk hidup menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah konservasi berbasis spesies. Itu spesies adalah sekelompok individu yang berpotensi berproduksi dengan kelompok lain. Definisi lainnya adalah spesies kelompok individu yang mempunyai karakter morfologi, fisiologi, atau individu yang atau biokimia yang berbeda dengan kelompok lainnya. Dan selanjutnya untuk dalam penilaiannya terhadap kondisi dari struktur jenis spesies tersebut dapat dilihat dari morfologinya, fisiologinya, atau biokimianya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang yang materi yang ke-6, yaitu materinya tentang konservasi keanekaragaman hayati Indonesia, rekomendasi perbaikan undang-undang konservasi. Di sini saya mendapat dari jurnalnya dari dosen saya dan disuruh untuk merangkum sedikit yang diambil oleh pentingnya saja. Sini kekayaan Indonesia akan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya merupakan masa depan. Yang disebutkan dengan masa depan yaitu umat manusia sebagai sumber ketahanan pangan, kesehatan, dan bahkan energi. Dengan potensi ini, Indonesia wajib melakukan upaya konservasi, yaitu konservasi beserta regulasi yang efektif untuk mengatasi laju yang mengkhawatirkan dan hukum konservasi di Indonesia ini utamanya kemampuan undang-undang konservasi dalam penyelamatan sumber daya alam hayati serta Saran Nasional Konservasi Keanekaragaman Hayati berpusat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1940. Dan sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.